Halo warga Konoha, selamat datang di Kata Dunia. Di video kali ini kita akan mencoba membahas kisah seorang pahlawan yang terkenal pada mitologi Yunani, yaitu Hercules. Di era Yunani kuno, di mana dewa-dewa berkuasa di Gunung Olympus dan manusia berjuang di bawah bayang-bayang mereka, lahirlah seorang pahlawan yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan penebusan. Ia adalah Hercules, putra Zeus, pahlawan terkuat sepanjang masa, yang petualangannya telah menjadi legenda yang abadi. Namun, di balik kekuatannya yang luar biasa, tersembunyi kisah tragis dan perjalanan panjang untuk menebus dosa. Siapakah Hercules? Apa yang membuat kisahnya begitu istimewa? Mari kita masuk ke dalam dunia mitologi Yunani dan menjelajahi kisah epik ini. Hercules, yang dikenal sebagai Herakles dalam bahasa Yunani, adalah salah satu pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Namun, kisah tentang kehidupannya dimulai dengan cara yang penuh intrik, konflik, dan takdir yang telah ditetapkan bahkan sebelum ia lahir. Kelahiran Hercules merupakan bagian dari rencana besar Zeus, tetapi juga menjadi awal dari perseteruan panjang antara dewa tertinggi Olympus dan istrinya yang pencemburu, Hera. Zeus, raja para dewa, terkenal akan kekuatannya, tetapi juga akan hasratnya terhadap wanita fana. Suatu hari, ia terpesona oleh kecantikan Alcmene, seorang wanita fana yang merupakan istri Amphitryon, seorang jenderal terkenal di Thebes. Alcmene tidak hanya cantik, tetapi juga dikenal karena kesetiaan dan kebijaksanaannya. Zeus, dengan segala kelicikannya, melihat peluang untuk mendekatinya. Untuk merebut hati Alcmene, Zeus menyamar sebagai Amphitryon yang sedang pergi berperang. Dengan tipu muslihat, ia menciptakan malam yang begitu panjang, memperpanjang durasinya hingga 3 kali lipat untuk bersama Alcmene. Dari persatuan ini, lahirlah seorang anak yang ditakdirkan menjadi pahlawan terbesar Yunani, Hercules. Namun, hubungan ini tidak berjalan tanpa konsekuensi. Hera, istri Zeus, mengetahui perselingkuhan ini. Kemarahan Hera meluap, dan ia bersumpah untuk menghancurkan Hercules bahkan sebelum ia lahir. Hera, dalam upayanya menggagalkan kelahiran Hercules, membuat perintah kepada Eileia, dewi kelahiran, untuk memperlambat proses persalinan Alcmene. Selain itu, Hera mempercepat kelahiran Eurysus, sepupu Hercules, sehingga ia lahir lebih dahulu. Dengan trik ini, Hera memastikan bahwa Eurysus akan menjadi raja Mycenae dan Tiryns, sementara Hercules, meskipun lebih kuat, hanya akan menjadi pelayannya di kemudian hari. Namun, takdir memiliki cara sendiri. Meskipun lahir dalam keadaan sulit, Hercules berhasil bertahan dan dilahirkan sebagai bayi yang sehat, dengan kekuatan luar biasa yang diwarisi dari Zeus. Kemarahan Hera tidak berhenti setelah Hercules lahir. Ketika Hercules masih bayi, Hera mengirimkan 2 ular raksasa ke kamarnya dengan niat membunuhnya. Namun, bahkan dalam usianya yang belum genap 1 tahun, kekuatan Hercules sudah terlihat. Bayi Hercules, dengan tangan mungilnya, mencengkeram kedua ular itu dan mencekiknya hingga mati. Peristiwa ini mengejutkan semua orang, termasuk Amphitryon dan Alcmene, yang mulai menyadari bahwa Hercules bukanlah anak biasa. Banyak yang percaya bahwa ia dilindungi oleh kekuatan ilahi. Namun, peristiwa ini juga membuat Hera semakin dendam dan bertekad untuk menghancurkan Hercules dengan cara lain. Hercules tumbuh menjadi anak yang luar biasa kuat, tetapi ia juga diberikan pendidikan terbaik yang bisa didapatkan di Yunani kuno. Amphitryon, meskipun bukan ayah kandung Hercules, memastikan bahwa ia mendapatkan pelatihan militer dan pembelajaran dari para guru terkenal. Amphitryon sendiri melatih Hercules dalam seni bertarung, strategi perang, dan penggunaan senjata. Hercules menjadi ahli dalam memanah, menombak, dan bertarung dengan tangan kosong. Hercules juga belajar seni musik dari Linus, seorang musisi terkenal. Namun, disinilah sifat liar Hercules pertama kali terlihat. Dalam sebuah insiden, Linus menegur Hercules karena kurang disiplin, dan Hercules, dalam kemarahannya, memukul Linus dengan lirah hingga tewas. Peristiwa ini membuat Hercules diasingkan untuk sementara waktu ke pedesaan, di mana ia menghabiskan waktu menggembala ternak. Selama pengasingannya, Hercules semakin akrab dengan alam dan makhluk-makhluk liar. Ia melatih kekuatannya dengan melawan hewan-hewan besar seperti singa dan beruang, yang membuatnya semakin dikenal sebagai manusia dengan kekuatan di luar nalar. Seiring pertumbuhannya, Hercules menunjukkan ciri-ciri fisik yang luar biasa. Tubuhnya yang besar, kekuatan yang tak tertandingi, dan keberanian yang tidak tergoyahkan membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi oleh banyak orang. Namun, ia juga membawa sifat impulsif dan kadang-kadang kurang bijaksana, yang sering membawanya ke dalam masalah.
Orang-orang mulai percaya bahwa Hercules adalah setengah dewa, meskipun Hera terus berusaha menyembunyikan fakta ini dan mencemarkan namanya. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Hercules memiliki peran besar dalam takdir Yunani kuno. Ketika Hercules mencapai usia dewasa, ia sudah menjadi pahlawan yang diakui. Ia memulai kehidupannya dengan menikahi Megara, putri Raja Cereon dari Tebes, sebagai hadiah atas keberaniannya dalam membela kerajaan tersebut dari musuh. Hercules dan Megara hidup bahagia dan dikaruniai beberapa anak. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Hera, sekali lagi, memainkan peran penting dalam mengacaukan hidup Hercules. Dalam salah satu rencana jahatnya, Hera membuat Hercules kehilangan akal sehat dan dalam keadaan gila, ia membunuh Megara dan anak-anaknya. Tragedi ini menjadi titik balik dalam hidup Hercules. Penuh rasa bersalah dan putus asa, ia mencari penebusan atas dosa-dosanya. Ia pergi ke orakel Delphi untuk meminta petunjuk. Disinilah ia diberitahu bahwa ia harus melayani Raja Eurystheus dari Tiryns dan menyelesaikan serangkaian tugas berbahaya untuk membersihkan namanya. Kelahiran dan masa muda Hercules adalah cerminan dari takdir yang telah ditentukan sejak awal. Sebagai putra Zeus, ia diberkahi kekuatan besar, tetapi juga menghadapi cobaan berat dari Hera yang menjadi musuh bebuyutannya. Tragedi dalam hidupnya, termasuk pembunuhan keluarganya sendiri, menjadi awal dari perjalanan panjang untuk menebus dosa dan mencapai keabadian. Dengan segala kekuatannya, Hercules tidak hanya harus melawan monster dan makhluk mitos, tetapi juga menghadapi kelemahan manusiawinya sendiri. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan paling menarik dalam mitologi Yunani, seseorang yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga tekad untuk menebus kesalahan dan mencari makna dalam hidupnya. Setelah membunuh istri dan anak-anaknya dalam keadaan gila akibat sihir Hera, Hercules dihantui rasa bersalah yang mendalam. Dalam pencariannya untuk menebus dosa-dosanya, ia pergi ke orakel Delphi. Sang orakel menyampaikan pesan dari Dewa Apollo. Untuk membersihkan dirinya, Hercules harus melayani Raja Eurystheus dari Tiryns dan menyelesaikan 12 tugas yang hampir mustahil dilakukan. Setiap tugas dirancang untuk menguji kekuatan, kecerdasan, dan keberanian Hercules, sekaligus menjadi simbol perjuangannya melawan takdir dan kehendak Hera. Berikut adalah kisah mendetail tentang setiap tugas, yang dikenal sebagai 12 pekerjaan Hercules. Membunuh singa Nemea. Tugas pertama Hercules dimulai dengan sebuah legenda yang menyeramkan. Di lembah Nemea, ada seekor singa raksasa yang sangat mematikan. Singa ini, yang dikenal sebagai singa Nemea, tidak seperti binatang biasa. Kulitnya sekeras baja, tidak bisa dilukai oleh senjata apapun, dan giginya cukup tajam untuk menghancurkan tulang dengan sekali gigitan. Penduduk di sekitar Nemea hidup dalam ketakutan, karena singa ini telah memangsa manusia, ternak, dan bahkan para prajurit yang mencoba membunuhnya. Raja Eurystheus, yang ingin mempermalukan Hercules dan menganggapnya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini, memerintahkan pahlawan muda itu untuk membunuh singa dan membawakan kulitnya sebagai bukti keberhasilannya. Dengan demikian, dimulailah perjalanan epik Hercules yang pertama. Hercules memulai perjalanannya dengan berjalan kaki melintasi hutan dan pegunungan. Ia hanya membawa busur, anak panah, pedang, dan gada yang terbuat dari kayu keras. Dalam perjalanan menuju Nemea, Hercules bertemu penduduk desa yang menceritakan kisah mengerikan tentang singa tersebut. Penduduk desa memperingatkan Hercules bahwa banyak pahlawan telah mencoba membunuh singa itu, tetapi semua berakhir tragis. Beberapa tidak pernah kembali, sementara yang lain ditemukan dalam keadaan tercabik-cabik. Namun, Hercules, dengan keberanian luar biasa, tidak gentar. Ia bersumpah akan menghentikan teror singa itu demi keselamatan mereka. Setelah berhari-hari mencari, Hercules akhirnya menemukan gua besar tempat singa itu tinggal. Gua itu memiliki 2 pintu masuk, dan Hercules dengan cerdik memutuskan untuk menutup salah satu pintu menggunakan batu-batu besar, sehingga singa tidak bisa melarikan diri. Ketika singa itu muncul, Hercules langsung menyadari bahwa binatang ini bukan makhluk biasa. Ukurannya jauh lebih besar dari singa normal, dengan mata berkilauan seperti bara api dan auman yang mengguncang tanah. Hercules segera mengangkat busurnya dan menembakkan anak panah ke arah singa itu, tetapi ia terkejut karena anak panahnya memantul begitu saja dari kulit binatang itu tanpa melukai sama sekali. Hercules kemudian mencoba menggunakan pedangnya untuk menusuk tubuh singa, tetapi pedang itu patah ketika mengenai kulitnya. Bahkan gada kayu Hercules, yang telah ia gunakan dalam banyak pertempuran sebelumnya, hanya membuat singa itu semakin marah. Menyadari bahwa tidak ada senjata yang mampu melukai singa itu, Hercules memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Ia melemparkan gada kayunya ke tanah, berlari ke arah singa, dan bergulat dengan binatang raksasa itu.
Pertarungan ini berlangsung lama dan penuh bahaya. Singa itu menyerang dengan cakarnya yang tajam, mencoba mencabik tubuh Hercules. Namun, Hercules, dengan refleks dan kekuatannya yang luar biasa, berhasil menghindari serangan-serangan tersebut. Ia akhirnya berhasil menangkap leher singa itu dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh tenaganya untuk mencekiknya. Singa Nemea meronta-ronta dengan liar, tetapi Hercules tidak melepaskan cengkeramannya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, singa itu mati di tangan Hercules. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kecerdasan dan keteguhannya dalam menghadapi rintangan. Setelah membunuh singa, Hercules dihadapkan pada tugas berikutnya, membawa kulit singa itu sebagai bukti keberhasilannya. Namun, ia segera menyadari bahwa bahkan setelah singa mati, kulitnya tetap tidak bisa dilukai oleh senjata apapun. Hercules mencoba menggunakan pisaunya, tetapi sia-sia. Saat merenungkan masalah ini, Hercules mendapatkan ide cemerlang. Ia menggunakan cakar singa itu sendiri untuk menguliti tubuhnya. Dengan susah payah, ia berhasil mengambil kulit singa tersebut dan memakainya sebagai jubah. Jubah ini menjadi pelindung yang tak tertembus, melindungi Hercules dari serangan-serangan di masa depan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Hercules kembali ke Tiryns dengan membawa kulit singa sebagai bukti kemenangannya. Ketika Raja Eurystheus melihat jubah singa yang dikenakan Hercules, ia terkejut dan ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa Hercules bukanlah manusia biasa. Eurystheus, yang terkenal penakut, bahkan melarang Hercules untuk mendekatinya dan memerintahkan bahwa semua tugas berikutnya harus dilaporkan melalui seorang utusan. Namun, keberhasilan Hercules dalam tugas pertama ini menyebar ke seluruh Yunani. Nama Hercules mulai dikenal sebagai pahlawan besar, seseorang yang mampu mengalahkan makhluk mitos dengan kekuatannya sendiri. Namun, ini baru awal dari perjalanan panjang Hercules. Tugas-tugas berikutnya akan semakin sulit, dan Hera, yang terus membenci Hercules, mulai merencanakan rintangan baru untuk menghancurkannya. Membunuh Hydra. Tugas kedua Hercules adalah membunuh Hydra, monster mematikan yang tinggal di rawa-rawa Lerna, sebuah wilayah berhutan lebat dan berkabut di Yunani. Hydra bukan sekadar makhluk mitos biasa. Ia memiliki tubuh besar seperti ular, dengan 9 kepala, 8 kepala biasa dan 1 kepala abadi yang tidak bisa dihancurkan. Tidak hanya itu, setiap kali salah satu kepalanya dipotong, 2 kepala baru akan tumbuh di tempatnya. Darahnya beracun, nafasnya mematikan, dan keberadaannya menyebabkan kehancuran di sekitarnya. Raja Eurystheus, yang berharap tugas ini akan menjadi akhir dari Hercules, memerintahkannya untuk membunuh Hydra. Namun, seperti tugas sebelumnya, Hercules tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi juga kecerdasan dan keberaniannya. Hercules memulai perjalanan menuju Lerna, yang terletak di selatan Argolis. Di sepanjang perjalanan, Hercules mendengar kisah dari penduduk desa tentang kengerian Hydra. Banyak penduduk setempat telah kehilangan nyawa mereka karena mencoba mendekati rawa tempat Hydra tinggal. Tanaman di sekitar rawa layu karena napas beracunnya, dan tidak ada yang berani mendekat. Meskipun mendengar kisah-kisah ini, Hercules tidak mundur. Ia tahu bahwa membunuh Hydra bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk melindungi penduduk yang telah lama hidup dalam ketakutan. Saat tiba di rawa Lerna, Hercules segera merasakan suasana mencekam. Udara di sekitar terasa berat dan beracun, seolah-olah kematian mengintai di setiap sudut. Hydra tinggal di sebuah gua tersembunyi di tengah rawa, dan Hercules harus berhati-hati mendekatinya. Ketika Hydra muncul dari gua, monster itu tampak jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Hercules. Kepalanya yang banyak bergerak dengan cepat, gigi-giginya tajam, dan tubuhnya yang besar bersinar seperti sisik ular yang basah. Dengan setiap tarikan napasnya, Hydra mengeluarkan asap beracun yang mampu membunuh manusia biasa dalam hitungan detik. Hercules tahu bahwa ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Maka, ia meminta bantuan keponakannya, Iolaus, seorang pemuda cerdas dan pemberani yang bersedia mendampingi Hercules dalam tugas-tugasnya. Hercules memulai serangannya dengan memanah Hydra dari kejauhan menggunakan panah yang ia rendam dengan racun. Namun, panah itu hanya melukai monster itu sedikit tanpa efek berarti. Menyadari bahwa Hydra tidak bisa dilawan dari jarak jauh, Hercules mendekat dan menggunakan pedangnya untuk memotong salah satu kepala Hydra. Namun, ketika kepala itu terpotong, 2 kepala baru tumbuh di tempatnya. Pertarungan menjadi semakin sulit. Setiap kali Hercules memotong kepala Hydra, monster itu menjadi lebih kuat. Hercules dengan cepat menyadari bahwa ia membutuhkan strategi yang berbeda. Di tengah pertempuran, Hera, yang terus membenci Hercules, mengirimkan kepiting raksasa untuk menyerang kaki Hercules.
Kepiting ini menggigit Hercules dengan capit tajamnya, mencoba mengalihkan perhatian sang pahlawan. Namun, Hercules dengan cepat menginjak kepiting itu hingga mati, melanjutkan fokusnya pada Hydra. Hercules meminta Iolaus untuk membantunya menghentikan regenerasi kepala Hydra. Iolaus, dengan kecerdasan luar biasanya, mengambil obor yang menyala dan membakar leher Hydra setiap kali Hercules memotong kepala monster itu. Api dari obor mencegah kepala baru tumbuh, membuat Hydra semakin lemah. Satu persatu, kepala Hydra berhasil dipotong dan lehernya dibakar hingga hanya tersisa kepala abadi yang tidak bisa dihancurkan. Kepala abadi Hydra adalah tantangan terbesar dalam pertempuran ini. Hercules menyadari bahwa ia tidak bisa menghancurkan kepala itu dengan cara biasa. Maka, ia menggunakan gada besarnya untuk menghantam kepala tersebut berulang kali, melemahkan monster itu. Setelah kepala itu terpisah dari tubuh Hydra, Hercules menguburnya dalam lubang yang dalam dan menutupnya dengan batu besar untuk memastikan kepala itu tidak akan pernah bangkit lagi. Setelah membunuh Hydra, Hercules memanfaatkan momen itu untuk mengambil darahnya yang sangat beracun. Dengan hati-hati, ia mencelupkan ujung panahnya ke dalam darah Hydra, menciptakan senjata baru yang mematikan. Panah beracun ini menjadi salah satu alat paling berbahaya dan efektif yang ia gunakan dalam tugas-tugas berikutnya. Ketika Hercules kembali ke Tiryns dan melaporkan keberhasilannya, Raja Eurystheus awalnya terkejut. Namun, Hera, yang tidak ingin Hercules mendapatkan pengakuan, membujuk Eurystheus untuk tidak menghitung tugas ini sebagai keberhasilan. Eurystheus mengklaim bahwa Hercules telah menerima bantuan dari Iolaus, sehingga tugas itu dianggap tidak sah. Namun, meskipun tidak diakui secara resmi, keberhasilan Hercules dalam membunuh Hydra menambah ketenarannya sebagai pahlawan yang mampu mengalahkan monster terkuat. Namun, perjalanan Hercules masih panjang. Tugas ini hanyalah satu dari banyak ujian yang akan ia hadapi dalam usahanya menebus dosa-dosanya dan mendapatkan tempat di antara para dewa Olympus. Menangkap rusa Cerinea. Tugas ketiga Hercules terlihat lebih sederhana dibandingkan tugas-tugas sebelumnya, tetapi sebenarnya merupakan salah satu yang paling rumit. Kali ini, Raja Eurystheus memerintahkan Hercules untuk menangkap seekor rusa betina yang sangat istimewa, dikenal sebagai rusa Cerinea. Rusa ini bukan rusa biasa, melainkan hewan suci yang didedikasikan untuk dewi perburuan, Artemis. Dikenal dengan kecepatan luar biasa, rusa ini memiliki tanduk emas dan kuku perunggu, yang membuatnya tidak hanya indah tetapi juga nyaris mustahil untuk ditangkap. Meskipun tugas ini tidak melibatkan pertarungan melawan monster atau makhluk mematikan, tanggung jawab menangkap rusa tanpa melukainya menjadi ujian kesabaran, ketekunan, dan keterampilan Hercules. Menurut legenda, rusa Cerinea adalah salah satu dari 5 rusa suci yang pernah diciptakan oleh Artemis. Keindahan dan keunikan rusa ini membuatnya menjadi simbol kekuasaan dan kemuliaan dewi. Ia tinggal di pegunungan Arcadia, berkeliaran dengan bebas di hutan yang lebat dan lembah yang sunyi. Menangkap rusa ini tanpa menyakiti atau melukainya adalah tugas yang nyaris mustahil, karena rusa Cerinea dikenal mampu berlari lebih cepat daripada anak panah yang dilepaskan dari busur. Banyak yang percaya bahwa rusa ini memiliki kecepatan ajaib yang diberikan oleh Artemis sendiri. Hercules memulai perjalanannya menuju pegunungan Arcadia, tempat rusa ini sering terlihat. Dalam perjalanan, ia melewati desa-desa kecil dan mendengar cerita dari penduduk setempat yang sesekali melihat rusa itu. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya karena takut mendapat murka dari Artemis. Hercules menyadari bahwa tugas ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan atau senjata. Ia harus menggunakan kecerdikan dan kesabarannya, dua hal yang jarang diuji dalam tugas-tugas sebelumnya. Ketika Hercules akhirnya melihat rusa itu di kejauhan, ia terpesona oleh keindahannya. Tanduk emas rusa itu memantulkan sinar matahari, dan gerakannya begitu anggun seolah-olah ia melayang di atas tanah. Namun, begitu Hercules mendekat, rusa itu langsung melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Hercules mengejar rusa itu selama 1 tahun penuh, melintasi hutan-hutan lebat, sungai-sungai deras, dan pegunungan yang terjal. Rusa itu melintasi berbagai wilayah Yunani, dan Hercules terus membuntutinya tanpa menyerah. Selama pengejaran ini, Hercules belajar untuk bersabar dan memperhatikan gerakan rusa dengan cermat, menunggu waktu yang tepat untuk menangkapnya. Pengejaran ini juga menguji ketahanan fisik Hercules. Ia harus bertahan di alam liar, menghadapi cuaca buruk, kekurangan makanan, dan rintangan alam lainnya. Namun, tekad Hercules untuk menyelesaikan tugasnya tidak pernah surut. Setelah berbulan-bulan mengejar rusa tersebut, Hercules akhirnya berhasil memojokkannya di dekat sebuah sungai. Dengan hati-hati, ia menyiapkan busurnya untuk melumpuhkan rusa itu tanpa melukainya.
Ia menargetkan kakinya dengan tembakan yang terukur, cukup untuk menghentikan rusa tanpa membahayakan nyawanya. Namun, saat Hercules menangkap rusa tersebut, Artemis, dewi perburuan, muncul bersama saudara kembarnya, Apollo. Artemis marah besar karena Hercules berani menangkap hewan sucinya. Dengan wajah yang penuh amarah, ia menuduh Hercules telah melecehkan kehormatannya dan berniat menghukumnya. Hercules, dengan rasa hormat yang mendalam, menjelaskan bahwa ia hanya melakukan tugas ini karena perintah Raja Eurysus, bukan karena keinginannya sendiri. Ia memohon pengampunan dari Artemis dan bersumpah tidak akan melukai rusa tersebut. Apollo, yang lebih bijaksana, membujuk Artemis untuk mendengar penjelasan Hercules. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Artemis akhirnya setuju untuk melepaskan Hercules dari kemarahannya, asalkan rusa itu dikembalikan ke alam liar setelah tugas selesai. Setelah mendapatkan izin dari Artemis, Hercules membawa rusa itu ke Tiryns dengan hati-hati. Ia memastikan bahwa rusa itu tetap aman dan tidak terluka selama perjalanan panjang. Ketika sampai di istana Raja Eurysus, Raja sangat terkejut melihat Hercules berhasil menyelesaikan tugas ini. Namun, seperti biasanya, Eurysus mencoba mempermalukan Hercules. Ia memerintahkan agar rusa itu segera diserahkan kepadanya. Namun, begitu Hercules melepaskan rusa itu, rusa tersebut segera melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, kembali ke hutan Arcadia. Hercules, yang menghormati perjanjian dengan Artemis, tidak berusaha menangkapnya kembali. Pengejaran rusa Cerinea bukan hanya ujian ketahanan fisik, tetapi juga ujian moral bagi Hercules. Tugas ini mengajarkan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan, dan terkadang keberhasilan datang dari kemampuan untuk memahami dan menghormati nilai-nilai yang lebih besar. Dengan selesainya tugas kali ini, Hercules membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pahlawan yang kuat, tetapi juga bijaksana dan penuh rasa hormat terhadap dewa-dewi Olympus. Namun, perjalanan panjangnya masih jauh dari selesai, dan tantangan berikutnya akan menguji dirinya lebih jauh. Menangkap babi hutan Erymanthos. Tugas keempat Hercules adalah menangkap babi hutan Erymanthos, seekor makhluk buas yang berkeliaran di pegunungan Erymanthos di Arcadia, Yunani. Babi hutan ini adalah hewan yang luar biasa besar dan kuat, dengan taring yang tajam dan kecepatan yang mengejutkan. Hewan ini terkenal sebagai ancaman bagi penduduk lokal karena sering menyerang ladang, merusak desa, dan bahkan melukai atau membunuh siapa saja yang mencoba menghalanginya. Babi hutan Erymanthos bukanlah babi hutan biasa. Menurut legenda, hewan ini adalah hasil kutukan dari para dewa. Beberapa mengatakan bahwa Ares, dewa perang, menciptakannya sebagai wujud kemarahan dan kekacauan di bumi. Hewan ini memiliki tubuh yang sangat besar, lebih tinggi daripada kuda, dan taringnya mampu menembus perisai besi. Napasnya begitu kuat sehingga mampu meniup orang ke tanah, dan kekuatannya membuat tanah berguncang setiap kali ia berlari. Babi hutan ini hidup di lereng-lereng curam Gunung Erymanthos, tempat yang dipenuhi salju dan dingin sepanjang tahun. Wilayah tersebut sulit dijangkau manusia, sehingga membuat tugas Hercules menjadi lebih menantang. Hercules memulai perjalanan ke Arcadia, tempat Gunung Erymanthos berada. Sebelum mencapai gunung, ia melewati desa-desa yang sudah porak-poranda akibat amukan babi hutan tersebut. Ladang-ladang rusak, rumah-rumah hancur, dan penduduknya hidup dalam ketakutan. Penduduk desa memohon kepada Hercules untuk membunuh babi itu, tetapi Hercules menjelaskan bahwa tugasnya adalah menangkapnya hidup-hidup. Hal ini membuat penduduk desa merasa khawatir, karena mereka percaya bahwa babi hutan itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Dalam perjalanannya, Hercules berhenti di rumah seorang centaurus bernama Polus, makhluk setengah manusia setengah kuda yang dikenal sebagai penjaga hutan di sekitar Arcadia. Polus adalah centaurus yang baik hati dan berbeda dari sebagian besar saudaranya yang liar dan kasar. Ia menyambut Hercules dengan ramah dan menawarkan makanan serta tempat untuk beristirahat. Saat makan bersama, Hercules menemukan guci anggur tua yang disimpan oleh Polus. Anggur ini merupakan milik para centaurus dan dianggap sebagai barang suci. Hercules, yang haus setelah perjalanan panjang, membuka guci tersebut tanpa izin. Aroma anggur itu menyebar ke seluruh hutan, menarik perhatian para centaurus lain yang menjadi marah karena merasa dirampok. Para centaurus menyerang Hercules dengan panah dan tongkat, tetapi Hercules, dengan kekuatan dan keterampilannya, berhasil mengalahkan mereka. Namun, dalam pertempuran tersebut, Polus secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri dengan panah beracun milik Hercules. Meski Hercules merasa bersalah atas kejadian ini, ia tetap melanjutkan perjalanannya ke Gunung Erymanthos. Setelah tiba di Gunung Erymanthos, Hercules mulai melacak babi hutan tersebut.
Gunung ini adalah tempat yang penuh rintangan, jurang yang dalam, salju tebal, dan cuaca yang tidak bersahabat menjadi tantangan tambahan. Hercules mengetahui bahwa ia tidak bisa menghadapi babi hutan secara langsung di wilayah ini karena bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Hercules menggunakan kecerdasannya untuk menyusun rencana. Ia mengetahui bahwa babi hutan sering turun dari gunung untuk mencari makanan di lembah-lembah terdekat. Maka, Hercules memutuskan untuk menunggu babi hutan di salah satu rute yang sering dilewati. Ketika babi hutan akhirnya muncul, Hercules terkejut dengan ukurannya yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hewan itu mengeluarkan suara menggelegar dan menyerang Hercules dengan kecepatan luar biasa. Taringnya yang tajam hampir mengenai Hercules, tetapi pahlawan itu berhasil menghindar dengan lincah. Hercules mencoba menggunakan jaring untuk menangkap babi hutan, tetapi makhluk itu merobek jaring dengan mudah menggunakan kekuatannya. Ia kemudian menggunakan gada untuk melumpuhkan babi tanpa melukainya parah. Dalam pertarungan sengit ini, Hercules menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Ia terus menggiring babi hutan ke arah salju tebal di puncak gunung, di mana gerakannya menjadi lebih lambat. Salju yang dalam akhirnya menjadi keuntungan bagi Hercules. Kaki babi hutan terperangkap, membuatnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Hercules dengan cepat melompat dan mengikat babi hutan itu dengan tali yang kuat, memastikan bahwa hewan itu tidak bisa melarikan diri. Setelah berhasil menangkap babi hutan itu, Hercules menghadapi tantangan lain, membawa hewan besar tersebut kembali ke Tiryns. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, karena babi hutan terus meronta-ronta dan mencoba melarikan diri. Namun, dengan kekuatannya yang luar biasa, Hercules berhasil mengikat hewan itu dengan aman dan menyeretnya melalui hutan, lembah, dan pegunungan kembali ke istana Raja Eurystheus. Ketika Hercules tiba di Tiryns, Raja Eurystheus sangat ketakutan melihat babi hutan itu. Ia bahkan melompat ke dalam sebuah guci besar untuk bersembunyi, menunjukkan kepengecutannya. Pemandangan ini membuat para pelayan dan penduduk Tiryns tertawa, tetapi Hercules tetap menunjukkan sikap hormat meskipun ia tahu raja itu tidak layak dihormati. Dengan tugas keempat ini, Hercules kembali membuktikan dirinya sebagai pahlawan yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga cerdas dan tak tergoyahkan. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa setiap tugas memiliki konsekuensi emosional dan moral, yang membuat perjalanannya menjadi lebih kompleks daripada sekadar menjalankan perintah. Perjalanan panjang Hercules masih berlanjut, dan tantangan berikutnya akan menguji dirinya lebih jauh lagi. Membersihkan kandang Raja Augeas. Tugas kelima yang diberikan kepada Hercules oleh Raja Eurystheus adalah membersihkan kandang Raja Augeas, yang terkenal sebagai salah satu pekerjaan paling hina dan merendahkan martabat seorang pahlawan besar. Namun, seperti banyak tugas lain yang tampaknya sederhana, tugas ini memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa. Kandang tersebut tidak hanya luas, tetapi juga dipenuhi kotoran dari ribuan ternak yang telah menumpuk selama bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Selain itu, tugas ini harus diselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Raja Augeas, yang memerintah wilayah Elis, adalah seorang raja yang kaya raya dan dikenal karena memiliki ternak yang sangat banyak dan sehat. Ternaknya diberkati oleh para dewa, sehingga mereka tidak pernah sakit atau mati. Namun, kekayaan ini juga membawa masalah besar, kotoran ternak yang menumpuk selama bertahun-tahun di kandang yang sangat luas. Kandang tersebut telah menjadi simbol keserakahan dan kemalasan Raja Augeas, yang memilih mengabaikan tugas ini meskipun ia memiliki banyak kekayaan untuk membayarnya. Tumpukan kotoran itu bahkan menjadi ancaman bagi lingkungan sekitarnya, mencemari sungai dan ladang di wilayah tersebut. Raja Eurystheus, dengan niat mempermalukan Hercules, memerintahkan tugas ini sebagai cara untuk menunjukkan bahwa bahkan pahlawan besar harus melakukan pekerjaan yang hina. Namun, Hercules memandang tugas ini sebagai peluang untuk menunjukkan kecerdikannya, bukan hanya kekuatannya. Hercules melakukan perjalanan ke Elis untuk bertemu dengan Raja Augeas. Ketika ia tiba di istana, ia menjelaskan tujuannya dan menawarkan untuk membersihkan kandang tersebut dalam waktu 1 hari saja. Raja Augeas, yang tidak percaya tugas ini mungkin dilakukan, tertawa terbahak-bahak. Namun, Augeas adalah seorang yang serakah. Ia setuju untuk menerima tawaran Hercules, tetapi dengan syarat bahwa jika Hercules berhasil, ia harus diberikan 1/10 dari ternaknya sebagai upah. Augeas yakin Hercules tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini, sehingga ia merasa tidak akan kehilangan apa-apa. Hercules, dengan percaya diri, menerima syarat tersebut. Setelah mengunjungi kandang, Hercules menyadari betapa besar tantangan yang ia hadapi. Kandang tersebut dipenuhi oleh ribuan sapi, kambing, dan domba dengan tumpukan kotoran yang telah membusuk dan mengeras selama bertahun-tahun. Bau yang menyengat dan pemandangan yang menjijikkan membuat tugas ini tampak mustahil. Namun, Hercules tidak gentar.
Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kecerdasannya untuk mencari cara menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Hercules menyusun rencana yang brilian. Ia menyadari bahwa menggunakan sekop atau alat sederhana untuk membersihkan kandang ini tidak akan mungkin selesai dalam sehari. Maka, ia memutuskan untuk memanfaatkan dua sungai besar yang mengalir dekat Elis, Sungai Alpheus dan Sungai Peneus. Hercules mulai bekerja dengan menggali kanal besar yang mengalihkan aliran kedua sungai tersebut ke arah kandang. Dengan menggunakan kekuatannya yang luar biasa, ia memindahkan batu-batu besar dan menggali tanah hingga air sungai mulai mengalir ke dalam kandang. Aliran air yang deras membersihkan seluruh kotoran dalam kandang dalam waktu singkat, membawanya pergi ke hilir. Ketika Raja Augeas melihat kandangnya bersih dalam waktu kurang dari sehari, ia terkejut dan marah. Ia merasa ditipu karena Hercules menggunakan air sungai, bukan tenaga fisik, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Augeas menolak membayar upah yang dijanjikan kepada Hercules, dengan alasan bahwa pahlawan itu telah melanggar perjanjian karena tidak bekerja dengan cara yang tradisional. Hercules, yang merasa dikhianati, membawa kasus ini ke pengadilan. Augeas adalah raja yang berkuasa, tetapi Hercules memiliki bukti dari saksi bahwa raja telah berjanji untuk memberikan 1/10 ternaknya. Pengadilan akhirnya memutuskan kemenangan di pihak Hercules, tetapi Augeas tetap menolak memberikan ternaknya. Hercules meninggalkan Elis dengan kemarahan yang membara, tetapi ia menyimpan dendam terhadap Augeas. Beberapa tahun kemudian, Hercules kembali ke Elis dengan pasukannya dan melancarkan serangan ke kota tersebut. Ia menggulingkan Augeas dari tahtanya dan menyerahkan kekuasaan kepada putra Augeas yang lebih adil, Hylleus, yang sebelumnya telah membela Hercules dalam perselisihan dengan ayahnya. Tugas ini memiliki beberapa makna simbolis yang mendalam. Hercules menunjukkan bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tantangan. Tugas ini menyoroti pentingnya berpikir kreatif dan menemukan solusi yang efisien untuk masalah yang tampaknya mustahil. Augeas melambangkan keserakahan dan ketidakadilan yang sering terjadi di antara penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri. Hercules, dengan tindakannya, menunjukkan bahwa bahkan raja yang paling kuat sekalipun tidak kebal terhadap hukum moral. Membersihkan kandang yang penuh kotoran juga dapat dilihat sebagai simbol membersihkan korupsi dan ketidakadilan di dunia. Tumpukan kotoran mencemari wilayah Elis, dan tindakan Hercules melambangkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni ke alam. Dengan menyelesaikan tugas ini, Hercules sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah pahlawan yang tidak hanya mampu menghadapi bahaya besar, tetapi juga menangani situasi yang membutuhkan kecerdasan dan inovasi. Namun, perjalanan panjangnya masih jauh dari selesai, dan tantangan yang lebih berat menantinya di masa depan. Mengusir burung Stympalian. Tugas keenam yang diberikan kepada Hercules oleh Raja Eurysus adalah mengusir burung-burung Stympalian, makhluk mengerikan yang tinggal di rawa-rawa dekat danau Stympalia di Arcadia. Tugas ini bukan hanya berbahaya, tetapi juga dipenuhi dengan misteri dan tantangan yang menguji kecerdikan serta keberanian Hercules. Burung Stympalian bukan burung biasa. Dalam mitologi Yunani, mereka adalah makhluk yang menyeramkan dan mematikan, dikatakan sebagai ciptaan Ares, dewa perang. Burung-burung ini memiliki ciri-ciri yang mengerikan. Bulu mereka tajam seperti panah, mampu ditembakkan seperti proyektil untuk melukai atau membunuh. Paruh mereka dapat menghancurkan daging manusia dan menembus perisai. Kotoran burung ini sangat beracun, mencemari tanah dan air di sekitar rawa, membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Burung-burung ini berkembang biak dengan cepat dan menjadi ancaman besar bagi penduduk setempat, menyerang manusia, ternak, dan bahkan tanaman. Penduduk Arcadia telah lama hidup dalam ketakutan, tetapi tidak ada yang mampu mengusir makhluk-makhluk ini dari rawa-rawa yang sulit diakses. Setelah menerima tugas ini, Hercules memulai perjalanannya menuju rawa-rawa Stympalia. Rawa-rawa ini adalah tempat yang berbahaya, penuh dengan lumpur dalam, air berlumpur, dan tanaman lebat yang sulit ditembus. Wilayah ini diliputi kabut tebal, sehingga visibilitas sangat rendah, dan suara burung-burung mengerikan itu menggema seperti jeritan hantu. Sesampainya di sana, Hercules menyadari bahwa tugas ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan strategi dan alat yang tepat. Burung-burung itu terlalu banyak untuk dilawan secara langsung, dan rawa-rawa tersebut menyulitkan pergerakan, membuatnya hampir mustahil untuk bertarung di darat. Di tengah kebingungannya, Hercules memanjatkan doa kepada para dewa untuk meminta bantuan. Doanya dijawab oleh Dewi Athena, yang muncul untuk memberikan petunjuk dan alat khusus. Athena memberikan Hercules sepasang kastanyet atau kerincing perunggu yang dibuat oleh Dewa Hephaestus, dewa pandai besi. Athena menjelaskan bahwa suara keras dari kastanyet ini akan menakuti burung-burung dan memaksa mereka keluar dari persembunyiannya di rawa.
Alat ini memungkinkan Hercules untuk mengatasi tantangan yang sebelumnya tampak mustahil. Hercules mendekati rawa-rawa dengan hati-hati. Dengan kastanyet di tangannya, ia mulai membunyikan alat tersebut, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Suara ini menggema di seluruh area, membuat burung-burung Stimpalian keluar dari sarangnya di antara pepohonan dan alang-alang. Burung-burung itu, meskipun ganas, terkejut dan kebingungan oleh suara keras tersebut. Hercules memanfaatkan momen ini untuk menyerang. Dengan busur dan anak panahnya, ia menembak jatuh burung-burung tersebut satu persatu. Panahnya, yang diperkaya oleh racun darah Hydra dari tugas sebelumnya, memastikan setiap tembakan mematikan. Meskipun burung-burung itu mencoba melawan dengan menembakkan bulu-bulu logam mereka, Hercules berhasil menghindari serangan tersebut berkat refleksnya yang cepat. Ia terus membunyikan kastanyet sambil menembakkan panah, menciptakan suasana kacau yang mengacaukan burung-burung tersebut. Setelah membunuh sebagian besar burung, Hercules menggunakan kastanyet untuk memaksa burung-burung yang tersisa terbang meninggalkan wilayah tersebut. Burung-burung Stimpalian yang selamat akhirnya melarikan diri ke tempat lain. Beberapa mitos mengatakan mereka pergi ke pulau terpencil di Laut Hitam. Dengan burung-burung tersebut pergi, rawa-rawa Stimpalia menjadi aman kembali, dan penduduk setempat dapat kembali ke kehidupan normal mereka. Hercules, setelah menyelesaikan tugas ini, membawa bukti kemenangannya kepada Raja Eurystheus. Tugas ini memperkuat reputasi Hercules sebagai pahlawan yang mampu mengatasi tantangan yang beragam, dari mengandalkan kekuatan fisik hingga menggunakan kecerdasannya. Keberhasilannya juga meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya yang tidak kalah sulit dan berbahaya. Namun, tugas ini juga memberikan pelajaran kepada Hercules tentang pentingnya berpikir di luar kebiasaan dan tidak selalu mengandalkan otot untuk menyelesaikan masalah. Hal ini akan sangat membantu dalam tugas-tugas berikutnya yang membutuhkan lebih banyak strategi dan pemikiran kreatif. Dengan berhasil mengusir burung-burung Stimpalian, Hercules tidak hanya menyelamatkan wilayah Arcadia dari ancaman mematikan, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai simbol harapan dan perlindungan bagi orang-orang Yunani. Tugas ini sekali lagi membuktikan bahwa Hercules adalah pahlawan sejati, yang tidak hanya kuat tetapi juga cerdas, berani, dan penuh tekad. Menangkap banteng kereta. Tugas ketujuh yang diberikan kepada Hercules oleh Raja Eurystheus adalah menangkap banteng kereta, seekor makhluk legendaris yang sangat kuat dan liar, yang menjadi ancaman bagi Pulau Kreta. Tugas ini memerlukan kekuatan fisik, keberanian, serta kemampuan Hercules untuk menjinakkan salah satu makhluk terliar dalam mitologi Yunani. Banteng kereta bukanlah makhluk biasa. Menurut legenda, ia adalah hadiah dari Poseidon, dewa laut, kepada Raja Minos dari Kreta. Ketika Minos memohon kepada Poseidon untuk memberinya tanda ilahi yang akan mendukung klaimnya atas tahta, dewa laut tersebut mengirim seekor banteng putih yang indah dari dalam laut. Banteng itu begitu luar biasa sehingga siapapun yang melihatnya akan mengakui bahwa ia adalah hadiah dari dewa. Namun, Raja Minos gagal memenuhi janjinya kepada Poseidon. Ia seharusnya mengorbankan banteng tersebut untuk menghormati sang dewa, tetapi karena terpesona oleh keindahan dan kekuatan hewan itu, Minos malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan mengorbankan hewan lain sebagai gantinya. Poseidon, yang marah atas penghinaan ini, mengutuk banteng tersebut. Kutukan itu membuat hewan itu menjadi liar, ganas, dan tidak terkendali. Banteng kereta mulai menghancurkan ladang, menyerang manusia, dan menjadi ancaman besar bagi seluruh pulau. Hercules memulai perjalanannya menuju Kreta, pulau yang terkenal dengan istana megahnya di Knossos serta legenda yang melingkupinya. Ketika ia tiba, ia disambut oleh Raja Minos, yang dengan senang hati setuju untuk membantu Hercules. Minos telah lama ingin menghilangkan ancaman dari banteng tersebut, tetapi ia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya sendiri. Hercules memutuskan untuk menghadapi banteng kereta tanpa menggunakan senjata. Keputusannya ini bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena ia ingin membuktikan bahwa kekuatannya cukup untuk menangkap makhluk ini tanpa bantuan alat apapun. Ia menghabiskan beberapa hari mempelajari jejak dan kebiasaan banteng tersebut. Banteng itu sering berkeliaran di ladang-ladang kosong dekat pantai, menghancurkan tanaman dan menyerang siapapun yang berani mendekatinya. Hercules menyadari bahwa menangkap makhluk yang begitu kuat dan lincah akan memerlukan kombinasi antara kekuatan, kecepatan, dan kecerdikan. Ketika akhirnya Hercules menemukan banteng tersebut, ia terpesona oleh keindahan dan kekuatan hewan itu. Banteng itu memiliki bulu putih yang berkilauan seperti mutiara, tanduk besar yang tajam, dan mata merah menyala yang penuh dengan amarah. Pertarungan dimulai ketika Hercules mendekati banteng. Hewan itu,
yang merasa terancam, menyerangnya dengan tanduk tajam. Hercules berhasil menghindari serangan pertama dengan kelincahan luar biasa, kemudian melompat ke punggung banteng dan mencengkeram tanduknya. Banteng itu berontak dengan kekuatan luar biasa, berlari kencang melintasi padang rumput, mencoba melemparkan Hercules dari punggungnya. Namun, Hercules tidak melepaskan cengkeramannya. Dengan kekuatan tangannya yang luar biasa, ia memegang erat tanduk banteng, membimbingnya ke arah pantai. Di sana, dengan menggunakan kekuatan dan tekniknya, ia berhasil menjatuhkan banteng tersebut ke tanah. Hercules menundukkan banteng itu dengan cara menekuk lehernya tanpa melukainya, menjinakkannya hanya dengan kekuatan fisik murni. Setelah berhasil menangkap banteng, Hercules membawanya melintasi laut kembali ke Tiryns. Untuk perjalanan ini, ia memanfaatkan kekuatan banteng itu sendiri, menuntunnya dengan tali menuju kapal yang telah dipersiapkan oleh Raja Minos. Perjalanan tersebut bukan tanpa tantangan. Banteng itu sering mencoba melarikan diri, tetapi Hercules selalu berhasil menahannya dengan kekuatan dan keahliannya. Banyak orang yang melihat Hercules dalam perjalanan ini terkesan oleh keberaniannya, dan kisah tentang bagaimana ia menjinakkan makhluk legendaris ini mulai tersebar luas. Ketika akhirnya Hercules tiba di istana Raja Eurystheus, raja itu ketakutan melihat banteng tersebut. Ia segera memerintahkan Hercules untuk melepaskan hewan itu, yang kemudian kabur dan kembali menjadi ancaman di wilayah lain. Setelah dilepaskan oleh Hercules, banteng kereta melarikan diri ke daerah Marathon di Yunani. Di sana, hewan tersebut terus menimbulkan masalah, menyerang desa-desa dan membunuh banyak penduduk. Akhirnya, banteng itu dibunuh oleh pahlawan Yunani lainnya, Theseus, dalam salah satu petualangannya yang terkenal. Dengan menyelesaikan tugas ini, Hercules melanjutkan perjalanannya sebagai pahlawan yang ditakdirkan untuk menghadapi tantangan yang semakin sulit. Kisah tentang banteng kereta menjadi salah satu dari banyak kisah dalam mitologi Yunani yang mengingatkan kita pada kekuatan, kecerdikan, dan keberanian seorang pahlawan sejati. Namun, perjalanan Hercules masih panjang, dan tugas-tugas berikutnya akan menguji batas kemampuannya lebih dari sebelumnya. Mengambil kuda betina Diomedes. Tugas ke-8 dari 12 tugas Hercules adalah mengambil kuda betina Diomedes, yang merupakan makhluk legendaris yang dikendalikan oleh Raja Barbar dari Thrace, Diomedes. Kuda-kuda ini sangat unik, karena mereka diberi makan dengan daging manusia dan memiliki perilaku yang sangat buas. Mereka dikenal memiliki kekuatan luar biasa dan sangat sulit untuk dikendalikan. Tugas ini tidak hanya menguji kekuatan fisik Hercules, tetapi juga kecerdikan dan keberaniannya dalam menghadapi ancaman besar. Kuda-kuda milik Diomedes bukanlah kuda biasa. Mereka merupakan hasil dari percampuran darah dewa dan makhluk buas yang diberi makan dengan daging manusia oleh Diomedes sendiri. Raja Diomedes, yang terkenal karena kebrutalannya, memelihara 4 ekor kuda betina yang sangat kuat dan cepat. Masing-masing kuda ini adalah makhluk yang hampir tak tertandingi dalam hal kekuatan dan kelincahan. Keunikan dari kuda-kuda ini adalah mereka diberi makan dengan tubuh manusia, yang membuat mereka semakin buas dan agresif. Mereka telah melahap banyak tawanan dan penyerang yang berusaha mencuri mereka, menjadikan mereka sebagai salah satu makhluk yang paling ditakuti di dunia kuno. Diomedes, sebagai penguasa daerah Thrace, menggunakan kuda-kudanya untuk perang dan menaklukkan musuh. Dalam beberapa kisah, ia bahkan mengirimkan kuda-kuda ini untuk menyerang lawan-lawannya, yang selalu berakhir dengan kehancuran dan kekacauan. Hercules diberi tugas untuk merebut kuda-kuda ini dari tangan Diomedes, yang tinggal di sebuah wilayah terpencil di Thrace, sebuah daerah yang dikenal dengan kebrutalan penduduknya. Setelah mendapat perintah dari Raja Eurystheus, Hercules segera berangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam perjalanan menuju Thrace, Hercules dihadapkan pada medan yang penuh rintangan, baik dari alam maupun ancaman manusia. Setibanya di wilayah kerajaan Diomedes, Hercules segera menyadari bahwa menghadapi Diomedes dan kuda-kudanya bukanlah tugas yang mudah. Kuda-kuda itu tidak hanya liar, tetapi juga dilatih untuk menyerang siapa saja yang mencoba mendekat. Sementara itu, Diomedes sendiri adalah seorang raja yang tidak akan dengan mudah menyerahkan kuda-kudanya. Hercules tiba di istana Diomedes dan segera mengetahui bahwa ia harus menghadapi bukan hanya kuda-kuda buas itu, tetapi juga tentara Diomedes yang sangat terlatih dan ganas. Diomedes dikenal sebagai seorang raja yang kejam, dan ia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang mengancam kekuasaannya. Hercules tahu bahwa ia harus bertindak cepat dan cerdik untuk berhasil dalam tugas ini. Dengan keberaniannya, Hercules langsung mendekati Diomedes, yang siap melawan setiap orang yang datang untuk merebut kuda-kudanya. Hercules mengusulkan sebuah pertempuran di arena terbuka, di mana ia akan bertarung melawan pasukan Diomedes terlebih dahulu. Diomedes, yang terlalu percaya diri dengan kekuatan tentaranya dan kuda-kudanya, setuju dengan tantangan tersebut.
Setelah mengalahkan pasukan Diomedes yang pertama, Hercules akhirnya berhasil mendekati kandang kuda. Namun, kuda-kuda tersebut tidak akan mudah ditangkap. Mereka mulai menyerang Hercules dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Untuk menjinakkan mereka, Hercules harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dalam pertempuran yang sengit, Hercules mulai menyadari bahwa cara terbaik untuk mengalahkan kuda-kuda ini adalah dengan membuat mereka lelah terlebih dahulu. Ia mengerahkan mereka ke dalam jebakan yang dibangun dari ranting-ranting pohon yang saling terkait, dan perlahan-lahan memperlambat laju kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda ini tidak dapat melarikan diri, dan Hercules berhasil mengalahkan mereka satu persatu, akhirnya membelenggu mereka dengan tali yang cukup kuat untuk menahan mereka. Namun, kuda-kuda tersebut masih sangat agresif dan sulit dijinakkan. Meskipun Hercules dapat menangkap mereka, ia tahu bahwa kuda-kuda itu tidak akan dengan mudah menyerah begitu saja. Akhirnya, Hercules memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis, menggunakan kekuatan dan keterampilan luar biasa untuk menenangkan kuda-kuda itu secara fisik dan mental. Dengan menggunakan tali kuat dan penuh kehati-hatian, Hercules akhirnya berhasil membawa kuda-kuda betina itu menuju kapal yang telah disiapkan untuk membawanya kembali ke Tiryns. Namun, perjalanan pulang tidak berlangsung mulus. Diomedes, yang mengetahui bahwa Hercules telah berhasil menaklukkan kuda-kudanya, marah dan berusaha untuk mengejar mereka. Hercules harus menghadapi pasukan Diomedes yang mengejar dengan penuh amarah. Namun, dengan kekuatan dan kecerdasannya, Hercules berhasil mengalahkan pasukan Diomedes dan melanjutkan perjalanan kembali ke Tiryns dengan kuda-kuda yang telah dijinakkan. Setibanya di Tiryns, Hercules menyerahkan kuda-kuda tersebut kepada Raja Eurystheus, yang sangat terkejut melihat betapa kuat dan liar kuda-kuda itu. Namun, sebagaimana tugas Hercules sebelumnya, tugas ini juga membawa konsekuensi besar. Kuda-kuda yang liar dan telah dijinakkan dengan cara kekerasan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Eurystheus, yang merasa bahwa kuda-kuda ini terlalu kuat untuk dikendalikan, memutuskan untuk membebaskannya. Setelah dilepaskan, kuda-kuda itu kembali ke wilayah Thrace, di mana mereka melanjutkan kebrutalan mereka. Diomedes, yang sangat marah karena kehilangan kuda-kudanya, melanjutkan perang melawan Hercules. Namun, kisah tentang kekuatan Hercules yang mampu mengalahkan kuda-kuda buas tersebut tetap dikenang sebagai salah satu bukti keberanian dan kekuatan luar biasa sang pahlawan. Mencuri sabuk Hippolyta. Tugas ke-9 Hercules adalah mencuri sabuk milik Hippolyta, sang ratu para Amazon. Tugas ini diberikan oleh Raja Eurystheus atas permintaan putrinya, Admete, yang sangat menginginkan sabuk emas milik Hippolyta. Sabuk itu adalah hadiah dari Ares, dewa perang, yang diberikan kepada Hippolyta sebagai simbol kekuatan dan keagungannya sebagai pemimpin kaum Amazon. Kaum Amazon sendiri adalah kumpulan wanita pejuang legendaris yang terkenal karena keberanian, kekuatan, dan keterampilan tempur mereka. Tugas ini tidak hanya menguji kekuatan Hercules, tetapi juga mengharuskannya berhadapan dengan kaum Amazon yang tidak akan menyerahkan simbol kekuasaan mereka tanpa perlawanan sengit. Kaum Amazon adalah kelompok wanita pejuang yang tinggal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Asia Kecil. Mereka adalah keturunan Ares, dewa perang, dan Otrera, pendiri Amazon. Para Amazon hidup terpisah dari laki-laki dan hanya berinteraksi dengan mereka untuk menghasilkan keturunan. Anak laki-laki yang lahir dari hubungan ini sering ditinggalkan atau dikirim ke masyarakat lain, sementara anak perempuan dibesarkan untuk menjadi prajurit. Sabuk milik Hippolyta adalah salah satu benda paling berharga di kerajaan Amazon. Diberikan oleh Ares, sabuk ini melambangkan kekuasaan, keberanian, dan kepemimpinan Hippolyta sebagai ratu para Amazon. Karena sabuk ini juga merupakan simbol pemberian langsung dari seorang dewa, kehilangan sabuk itu akan dianggap sebagai penghinaan besar bagi kaum Amazon. Setelah menerima tugas dari Raja Eurystheus, Hercules mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju wilayah kaum Amazon. Wilayah Amazon terletak jauh di timur, melewati daratan yang penuh dengan bahaya, mulai dari hutan lebat hingga sungai yang deras. Hercules tidak sendirian dalam perjalanan ini. Beberapa sumber mitologi menyebutkan bahwa Hercules ditemani oleh sekelompok pahlawan, termasuk teman-temannya seperti Theseus dan Iolaus. Selama perjalanan, Hercules menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan bandit dan makhluk buas yang mencoba menghalangi jalannya. Namun, dengan kekuatan dan keberaniannya, ia berhasil mengatasi semua tantangan dan akhirnya tiba di wilayah Amazon. Ketika Hercules tiba di kerajaan Amazon, ia bertemu langsung dengan Hippolyta. Awalnya, pertemuan mereka berlangsung damai. Dalam beberapa versi mitos, Hippolyta bahkan terkesan dengan keberanian dan ketampanan Hercules.
Ia setuju untuk menyerahkan sabuknya secara sukarela karena menghormati keberanian sang pahlawan. Namun, dewa-dewi di Olympus, terutama Hera, tidak membiarkan tugas ini berjalan dengan mudah. Hera, yang selalu berusaha menggagalkan misi Hercules, menyamar sebagai salah satu Amazon dan menyebarkan desas-desus bahwa Hercules berniat menculik Hippolyta dan menghancurkan kerajaan mereka. Desas-desus ini memicu kemarahan para Amazon yang segera bersiap untuk menyerang Hercules dan rombongannya. Pertempuran antara Hercules dan kaum Amazon adalah salah satu momen paling dramatis dalam tugas ke-9 ini. Para Amazon, yang dikenal karena keberanian dan keterampilan bertarung mereka, menyerang dengan ganas. Mereka menggunakan busur, pedang, dan tombak, serta taktik perang yang terorganisir. Hercules, meskipun kalah jumlah, melawan dengan kekuatan luar biasa dan keahlian bertarung yang tak tertandingi. Dalam pertempuran ini, Hercules menunjukkan kecerdasannya dengan menggunakan strategi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik tetapi juga kelicikan untuk mengelabui kaum Amazon dan membalikan keadaan. Dengan bantuan teman-temannya, Hercules berhasil mengalahkan para Amazon dan memukul mundur pasukan mereka. Setelah pertempuran sengit, Hercules akhirnya berhasil mendapatkan sabuk milik Hippolyta. Dalam beberapa versi cerita, ia mengambil sabuk itu dari tubuh Hippolyta yang gugur dalam pertempuran. Namun, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Hippolyta menyerahkan sabuknya kepada Hercules untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut. Sabuk itu kemudian dibawa oleh Hercules kembali ke Tiryns untuk diserahkan kepada Raja Eurysus. Perjalanan pulang Hercules tidak kalah penuh tantangan, karena ia harus menghadapi serangan dari pasukan Amazon yang ingin merebut kembali sabuk tersebut. Namun, Hercules berhasil mengatasi semua rintangan dan akhirnya tiba di istana Eurysus dengan membawa sabuk yang diminta. Mencuri sabuk Hippolyta adalah salah satu tugas Hercules yang paling kompleks, karena melibatkan elemen diplomasi, strategi, dan pertempuran. Tugas ini tidak hanya menguji kekuatan fisik Hercules tetapi juga kecerdasannya dalam menghadapi situasi yang sulit. Keberhasilannya dalam tugas ini menegaskan posisinya sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Kisah ini juga terus dikenang sebagai salah satu cerita yang menggambarkan ketegangan antara kekuatan dan diplomasi, serta konflik antara laki-laki dan perempuan dalam mitos kuno. Mencuri sapi Geryon. Tugas ke-10 Hercules, seperti yang diperintahkan oleh Raja Eurysus, adalah mencuri kawanan sapi merah yang dimiliki oleh Geryon, seorang raksasa berkepala 3 yang hidup di sebuah pulau bernama Erytheia. Tugas ini tidak hanya sulit karena Hercules harus menghadapi Geryon yang sangat kuat, tetapi juga karena ia harus melintasi wilayah yang sangat jauh dan penuh bahaya untuk mencapainya. Sapi-sapi ini adalah makhluk yang sangat istimewa. Mereka dikenal karena warna merah menyala yang unik dan dianggap sebagai salah satu hewan ternak paling berharga di dunia mitologi Yunani. Kawanan sapi ini dijaga dengan ketat oleh Eurion, seorang penggembala, dan anjing penjaganya yang ganas, Ortrus, yang memiliki 2 kepala. Geryon adalah makhluk mitologi yang sangat unik. Ia digambarkan sebagai raksasa dengan 3 kepala, 3 tubuh, dan 6 lengan, semuanya bersatu di pinggang. Kekuatan fisiknya luar biasa, dan ia dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat dalam mitologi Yunani. Pulau tempat ia tinggal, Erytheia, terletak jauh di barat, di ujung dunia yang dikenal oleh orang Yunani kuno. Pulau ini digambarkan sebagai tempat yang eksotis dan misterius, dengan lanskap yang dipenuhi padang rumput hijau dan dikelilingi oleh laut biru. Sapi merah milik Geryon adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Dalam beberapa versi mitos, sapi-sapi ini bahkan dianggap sebagai hadiah dari Dewa Matahari, Helios, yang membuat mereka lebih istimewa lagi. Kawanan sapi ini dirawat dengan baik oleh Eurion dan dijaga oleh Ortrus, anjing penjaga berkepala 2 yang juga merupakan keturunan dari monster terkenal, Typhon dan Echidna. Untuk mencapai Erytheia, Hercules harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Rute perjalanannya membawa dia melintasi wilayah daratan, gurun, dan laut. Dalam perjalanan ini, Hercules menghadapi berbagai tantangan, termasuk cuaca ekstrim, serangan dari makhluk buas, dan godaan untuk menyerah. Ketika melintasi gurun Libya, panas matahari begitu menyengat sehingga Hercules merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya. Dalam kemarahannya, ia mengangkat busur dan memanah matahari. Tindakannya ini menarik perhatian Helios, dewa matahari, yang terkesan dengan keberanian Hercules. Sebagai penghargaan, Helios meminjamkan cawan emas raksasa miliknya, yang biasa ia gunakan untuk berlayar melintasi langit saat membawa matahari. Dengan menggunakan cawan ini, Hercules dapat melintasi lautan dengan cepat dan mencapai pulau Erytheia. Setibanya di Erytheia, Hercules segera disambut oleh ancaman pertama, Ortrus, anjing penjaga berkepala 2 yang ganas. Ortrus menyerang Hercules dengan kekuatan penuh,
Tetapi Hercules berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan menggunakan gada legendarisnya. Kemenangan ini menunjukkan kemampuan Hercules untuk menghadapi ancaman yang bahkan berasal dari makhluk mitos yang sangat kuat. Setelah mengalahkan Orthrus, Hercules menghadapi Eurion, penggembala sapi. Eurion mencoba melindungi kawanan sapi dari Hercules, tetapi ia juga tidak mampu menandingi kekuatan sang pahlawan. Hercules mengalahkannya dengan mudah dan mulai menggiring kawanan sapi menuju kapalnya. Ketika Geryon mengetahui bahwa kawanan sapinya dicuri, ia segera mengejar Hercules. Dengan tubuhnya yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, Geryon adalah lawan yang luar biasa kuat. Ia membawa senjata besar, termasuk pedang dan tombak, dan menyerang Hercules dengan seluruh kekuatannya. Pertempuran antara Hercules dan Geryon adalah salah satu momen paling epik dalam mitologi Yunani. Hercules menunjukkan kecerdasannya dalam bertarung dengan menggunakan busur dan panahnya yang telah direndam dalam racun dari darah Hydra. Ia memanah Geryon dari kejauhan, menargetkan jantungnya dan berhasil mengalahkan raksasa berkepala 3 itu. Kematian Geryon mengakhiri ancaman terbesar dalam tugas ini dan membuka jalan bagi Hercules untuk membawa sapi-sapi itu kembali. Perjalanan pulang Hercules dengan kawanan sapi tidak kalah sulit. Ia harus menggiring sapi-sapi itu melintasi daratan dan lautan sambil menghadapi berbagai rintangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika Hera, dewi yang selalu berusaha menggagalkan misi Hercules, mengirim lalat besar untuk mengganggu kawanan sapi. Lalat itu membuat sapi-sapi menjadi gelisah dan tersebar ke segala arah, memaksa Hercules untuk menghabiskan waktu dan tenaga ekstra untuk mengumpulkan mereka kembali. Dalam perjalanan ini, Hercules juga melewati banyak wilayah dan bertemu dengan berbagai tokoh mitologi lainnya. Misalnya, di Italia, ia berkonflik dengan Cacus, seorang raksasa pencuri yang mencoba mencuri beberapa sapi dari kawanan itu. Hercules mengalahkan Cacus dalam pertempuran sengit, membuktikan kekuatannya sekali lagi. Selain itu, Hercules juga harus menghadapi ancaman dari alam, seperti sungai yang meluap, badai yang ganas, dan medan berbatu yang sulit dilalui. Namun, dengan tekad dan kekuatannya, ia berhasil melewati semua rintangan dan melanjutkan perjalanannya menuju istana Raja Eurystheus. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya, Hercules akhirnya tiba di Tiryns dengan membawa kawanan sapi merah. Raja Eurystheus, seperti biasa, terkesan sekaligus ketakutan dengan keberhasilan Hercules. Ia mempersembahkan sapi-sapi itu sebagai persembahan kepada Hera, meskipun Hera sendiri tidak pernah mengakui atau menghargai usaha Hercules. Tugas ke-10 ini menandai salah satu pencapaian terbesar Hercules, karena ia berhasil mengatasi tantangan yang melibatkan perjalanan panjang, pertarungan dengan makhluk mitos, dan gangguan dari para dewa. Mengambil buah apel Hesperides. Tugas ke-11 yang diberikan kepada Hercules oleh Raja Eurystheus adalah salah satu yang paling sulit dan syarat misteri, mengambil apel emas dari Taman Hesperides. Tugas ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan, tekad, dan kemampuan untuk berurusan dengan makhluk mitologis. Apel emas itu sendiri adalah simbol keabadian dan kekuatan, dan berada di taman ajaib yang dijaga ketat oleh para nimfa serta seekor naga raksasa. Taman Hesperides adalah tempat yang luar biasa indah, dikatakan terletak di ujung dunia yang dikenal oleh orang Yunani kuno. Dalam taman ini, tumbuh sebuah pohon yang menghasilkan apel emas, hadiah pernikahan dari Gaia kepada Zeus dan Hera. Pohon itu adalah simbol cinta dan keabadian, tetapi juga menjadi lambang tantangan bagi siapa saja yang mencoba mencurinya. Taman itu dijaga oleh Hesperides, sekelompok nimfa yang dikenal sebagai Putri Senja, dan seekor naga raksasa bernama Ladon. Ladon adalah makhluk mitologis dengan 100 kepala, dan setiap kepala mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Ladon dikenal sebagai penjaga yang tak tertandingi, membuat misi Hercules menjadi jauh lebih sulit. Tugas ini dimulai tanpa petunjuk jelas tentang lokasi Taman Hesperides. Eurystheus hanya memberi perintah kepada Hercules untuk mengambil apel emas itu, tetapi ia tidak memberitahu cara menemukannya. Ini membuat Hercules harus memulai perjalanannya dengan bertanya kepada banyak makhluk mitologi dan mencari petunjuk di berbagai penjuru dunia. Langkah pertama Hercules adalah menemui Nereus, dewa laut tua yang dikenal sebagai orang bijak dari laut. Nereus memiliki pengetahuan tentang lokasi Taman Hesperides, tetapi ia terkenal sulit ditemui dan tidak mudah memberikan informasi. Hercules akhirnya menemukan Nereus saat ia sedang beristirahat di tepi laut. Namun, untuk mendapatkan informasi dari Nereus, Hercules harus menangkapnya terlebih dahulu. Nereus adalah makhluk yang dapat berubah bentuk, dan ia menggunakan kemampuan ini untuk mencoba melarikan diri dari Hercules. Nereus berubah menjadi air, api, dan bahkan binatang buas, tetapi Hercules dengan kekuatan dan ketabahannya berhasil menangkapnya. Akhirnya, Nereus,
yang terkesan dengan kegigihan Hercules, memberikan petunjuk tentang lokasi Taman Hesperides. Dalam perjalanannya menuju taman, Hercules bertemu dengan Prometheus, seorang titan yang dihukum oleh Zeus karena mencuri api untuk manusia. Prometheus dirantai di gunung, dan setiap hari seekor elang datang untuk memakan hatinya, yang selalu tumbuh kembali. Hercules, yang tergerak oleh penderitaan Prometheus, membunuh elang itu dengan panahnya dan membebaskan sang titan. Sebagai tanda terima kasih, Prometheus memberikan informasi tambahan tentang cara mengakses Taman Hesperides. Ia menyarankan Hercules untuk meminta bantuan kepada Atlas, titan yang memegang langit di pundaknya. Hercules akhirnya tiba di tempat Atlas, titan raksasa yang dihukum untuk memegang langit di atas bahunya sebagai hukuman dari para dewa. Atlas adalah ayah dari para Hesperides, sehingga ia memiliki akses langsung ke taman dan apel emas. Hercules meminta Atlas untuk membantunya mengambil apel emas. Atlas, yang melihat kesempatan untuk beristirahat dari bebannya, setuju dengan satu syarat, Hercules harus memegang langit sementara Atlas pergi mengambil apel tersebut. Hercules menerima syarat ini dan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menopang langit sementara Atlas pergi ke taman. Atlas kembali dengan membawa 3 apel emas yang bersinar terang, tetapi ia kemudian mencoba mengelabui Hercules. Ia mengatakan bahwa ia akan membawa apel itu kepada Eurystheus sendiri, dengan alasan bahwa ia tidak ingin kembali memegang langit. Namun, Hercules menggunakan kecerdasannya untuk membalikkan situasi. Ia berpura-pura setuju, tetapi meminta Atlas untuk memegang langit sejenak sementara ia mengatur posisinya. Ketika Atlas mengambil kembali langit, Hercules mengambil apel dan pergi, meninggalkan titan itu dalam kebingungan. Seperti dalam tugas-tugas sebelumnya, Hera, yang selalu berusaha menggagalkan misi Hercules, kembali mencoba menghalangi perjalanannya. Ia mengirim badai besar untuk mengganggu perjalanan Hercules, tetapi sang pahlawan tetap bertahan dan berhasil melindungi apel emas itu. Di sepanjang perjalanan, Hercules juga harus menghadapi berbagai ancaman, seperti serangan dari bandit dan binatang buas. Namun, kekuatan dan keberanian Hercules memungkinkannya mengatasi semua rintangan tersebut. Ketika Hercules tiba di Tiryns dan menyerahkan apel emas kepada Eurystheus, sang raja sekali lagi terkejut dengan keberhasilan Hercules. Namun, apel emas itu adalah milik para dewa dan tidak boleh dimiliki oleh manusia. Karena itu, Eurystheus mengembalikan apel tersebut kepada Hercules, yang kemudian memberikannya kepada Athena. Dewi kebijaksanaan itu mengembalikan apel tersebut ke Taman Hesperides, sehingga mereka tetap berada di tempat asalnya. Mengambil apel emas dari Taman Hesperides adalah salah satu tugas paling ikonik dalam mitologi Yunani. Kisah ini menyoroti tidak hanya kekuatan fisik Hercules, tetapi juga kecerdasannya dan kemampuannya untuk menghadapi situasi kompleks. Tugas ini adalah pengingat bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan cerdas dalam menghadapi tantangan hidup. Menangkap anjing neraka Cerberus. Tugas ke-12 dan terakhir yang diberikan kepada Hercules oleh Raja Eurystheus adalah yang paling berbahaya dan menantang, menangkap Cerberus, anjing penjaga dunia bawah, Underworld. Tugas ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga keberanian Hercules untuk menghadapi dunia kematian yang dikuasai oleh Hades, dewa dunia bawah. Cerberus adalah makhluk legendaris dengan 3 kepala, tubuh yang dipenuhi bulu ular berbisa, dan ekor berbentuk ular. Ia adalah penjaga gerbang dunia bawah, tugas utamanya adalah memastikan tidak ada yang meninggalkan dunia orang mati. Cerberus adalah simbol kekuatan yang tak terkalahkan dan loyalitas terhadap Hades, majikannya. Dunia bawah sendiri adalah tempat misterius yang terpisah dari dunia manusia, dikelilingi oleh sungai-sungai mitos seperti Styx, Acheron, dan Lethe. Disinilah jiwa-jiwa orang mati berdiam, dan hanya sedikit makhluk hidup yang pernah berhasil masuk dan keluar dari dunia ini. Sebelum memulai tugas, Hercules tahu bahwa ini bukan sekadar misi fisik. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya supranatural. Dengan bantuan Dewi Athena dan Hermes, Hercules mempelajari jalan menuju dunia bawah dan cara untuk mendekati Hades. Hercules memutuskan untuk tidak membawa senjata apapun ke dunia bawah karena ia tahu tugas ini lebih melibatkan diplomasi dan keberanian daripada kekerasan. Ia hanya membawa busur dan tongkat kayunya, tetapi ini lebih untuk berjaga-jaga. Sebelum berangkat, Hercules berdoa kepada Zeus, ayahnya, untuk mendapatkan restu. Ia juga berterima kasih kepada Athena yang memberinya nasihat dan kepada Hermes, yang setuju untuk menjadi pemandunya menuju dunia bawah.
Hercules memulai perjalanan menuju dunia bawah melalui pintu masuk yang terletak di sebuah gua gelap di Tainaron, wilayah Lakonia. Ditemani Hermes sebagai pemandu, ia menyeberangi sungai Styx dengan bantuan Charon, tukang perahu dunia bawah. Pada awalnya, Charon menolak membawa Hercules karena ia masih hidup. Namun, setelah Hermes meyakinkannya, Charon akhirnya setuju, meskipun dengan enggan. Saat melewati sungai Styx, Hercules melihat pemandangan yang mengerikan, jiwa-jiwa yang tersiksa, bayangan yang bergentayangan tanpa arah, dan jeritan-jeritan menyayat hati dari para pendosa. Meski pemandangan ini mengerikan, Hercules tetap fokus pada tujuannya. Setelah tiba di dunia bawah, Hercules langsung meminta audiensi dengan Hades dan Persephone, raja dan ratu dunia bawah. Ia tahu bahwa untuk menangkap Cerberus, ia harus mendapatkan izin langsung dari Hades. Hercules menunjukkan rasa hormat kepada Hades dan menyatakan misinya dengan jujur. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menyakiti atau menguasai dunia bawah, tetapi hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Eurysus. Hades, yang terkesan dengan keberanian dan kejujuran Hercules, akhirnya setuju untuk mengizinkannya membawa Cerberus ke permukaan dengan satu syarat. Hercules harus menangkap dan membawa Cerberus tanpa menggunakan senjata atau kekerasan. Cerberus, yang tidak pernah dikalahkan, adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi Hercules. Makhluk itu sangat ganas, memiliki kekuatan luar biasa, dan setiap kepala memiliki kemampuan untuk menyerang secara independen. Selain itu, ekornya yang berbentuk ular dapat menyerang dengan racun mematikan. Hercules mendekati Cerberus dengan hati-hati, menghindari gerakan yang dapat memprovokasi anjing penjaga itu. Namun, Cerberus segera menyadari kehadirannya dan mulai mengaum dengan suara yang mengguncang dunia bawah. Ia melompat ke arah Hercules dengan gigi-giginya yang tajam dan taring beracun. Hercules menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan Cerberus tanpa senjata. Ia menggenggam salah satu leher Cerberus dengan kedua tangannya dan mencoba menjinakkan makhluk itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Dalam pertempuran yang sengit, Hercules harus menghindari gigitan kepala lainnya dan serangan dari ekor berbisa. Cerberus melawan dengan liar, tetapi Hercules menggunakan cengkraman baja untuk menahan makhluk itu. Dengan teknik dan kekuatan, Hercules akhirnya berhasil memegang ketiga kepala Cerberus sekaligus, memaksa makhluk itu menyerah tanpa melukai atau membunuhnya. Ini membuktikan bahwa Hercules mampu menyelesaikan tugas tanpa kekerasan berlebihan, seperti yang disyaratkan oleh Hades. Setelah berhasil menjinakkan Cerberus, Hercules harus menghadapi tantangan berikutnya, membawa makhluk besar itu ke permukaan. Cerberus tidak terbiasa meninggalkan dunia bawah, sehingga ia menjadi resisten dan sulit dikendalikan. Namun, Hercules menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan makhluk itu dan membimbingnya melalui jalan keluar. Ketika Hercules tiba di dunia manusia dengan Cerberus, orang-orang yang melihatnya menjadi ketakutan luar biasa. Tidak ada yang pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, dan legenda tentang keberanian Hercules semakin tersebar luas. Hercules membawa Cerberus ke istana Eurysus sebagai bukti keberhasilannya. Namun, Raja Eurysus, yang selalu takut pada Hercules, sangat ketakutan melihat Cerberus dan memerintahkan Hercules untuk segera mengembalikan makhluk itu ke dunia bawah. Dengan senang hati, Hercules mengembalikan Cerberus ke tempat asalnya, membebaskan dunia manusia dari ancaman makhluk itu. Menangkap Cerberus adalah klimaks dari rangkaian 12 tugas Hercules. Tugas ini tidak hanya menegaskan status Hercules sebagai pahlawan terbesar Yunani, tetapi juga menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi tantangan supernatural dengan kecerdasan, kekuatan, dan keberanian. Cerita ini menginspirasi generasi berikutnya bahwa tidak ada batasan bagi manusia untuk mengatasi tantangan, selama mereka memiliki tekad dan keberanian untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Keabadian dan akhir perjalanan Hercules. Setelah menyelesaikan 12 tugas yang diberikan oleh Raja Eurysus, kehidupan Hercules tidak lantas menjadi tenang. Sebaliknya, tantangan baru terus bermunculan, menguji kekuatan fisik, mental, dan emosionalnya. Namun, kisah hidupnya tidak hanya tentang penderitaan dan tugas berat. Pada akhirnya, perjalanan Hercules mencapai puncaknya dengan keabadian, hadiah yang hanya diberikan kepada sedikit makhluk fana. Setelah menyelesaikan 12 tugasnya, Hercules dianggap sebagai pahlawan terbesar di seluruh Yunani. Namun, keunggulan Hercules tidak hanya membuatnya dihormati, ia juga menimbulkan kecemburuan dan kebencian dari beberapa pihak, termasuk Hera, istri Zeus, yang selama ini menjadi musuh terbesar Hercules. Hercules mencoba menjalani kehidupan biasa setelah tugas-tugas beratnya, tetapi ketenangannya tidak bertahan lama. Keberanian dan kekuatannya terus memanggilnya untuk terlibat dalam berbagai petualangan baru, termasuk membantu teman-teman dan sekutunya. Ia juga menghadapi beberapa ujian pribadi yang mengajarinya tentang cinta,
pengorbanan, dan kelemahan manusia. Kehidupan Hercules penuh dengan tragedi, terutama karena kutukan yang ditimpakan oleh Hera. Meskipun ia telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya, pengaruh Hera terus membayangi. Salah satu tragedi terbesar dalam hidupnya adalah peristiwa yang melibatkan istri keduanya, Deianira. Setelah pernikahan pertamanya dengan Megara berakhir tragis, Hercules menikahi Deianira, seorang putri cantik dari Kalidon. Hubungan mereka awalnya penuh cinta, tetapi takdir yang kelam segera menghampiri. Dalam perjalanan mereka, Hercules dan Deianira bertemu dengan centaur Nessus yang mencoba menculik Deianira. Hercules berhasil membunuh Nessus dengan panahnya yang beracun, tetapi sebelum mati, Nessus menipu Deianira. Centaur itu mengatakan bahwa darahnya dapat digunakan sebagai ramuan cinta untuk memastikan kesetiaan Hercules. Deianira, yang tidak menyadari tipu muslihat ini, menyimpan darah Nessus. Beberapa tahun kemudian, Deianira mulai meragukan kesetiaan Hercules. Ia mengoleskan darah Nessus pada jubah Hercules dengan harapan membuatnya tetap setia. Namun, darah itu mengandung racun dari panah Hercules yang sebelumnya dicelupkan ke dalam darah Hydra. Saat Hercules mengenakan jubah itu, racunnya mulai membakar kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Hercules mencoba melepaskan jubah itu, tetapi racun itu sudah menempel di kulitnya, membakar tubuhnya perlahan. Penderitaan ini menjadi salah satu cobaan terbesar dalam hidupnya. Hercules menyadari bahwa akhir hidupnya semakin dekat. Dengan rasa sakit yang tak tertahankan, Hercules memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan terhormat. Ia memohon kepada teman-temannya untuk membangun tumpukan kayu bakar di puncak Gunung Oeta dan membakarnya hidup-hidup. Awalnya, tidak ada yang berani melakukannya, tetapi akhirnya seorang teman bernama Philoctetes setuju untuk menyalakan api. Sebagai imbalan atas keberaniannya, Hercules memberikan busur dan panahnya kepada Philoctetes. Ketika api mulai menyala, Hercules memandang langit dengan tenang. Ia menerima nasibnya dengan penuh keberanian, mengetahui bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Saat tubuh Hercules terbakar di tumpukan kayu, sebuah keajaiban terjadi. Zeus, ayahnya, yang selama ini mengawasi perjalanan Hercules, tidak tahan melihat anaknya menderita. Dengan menggunakan kekuatannya sebagai raja para dewa, Zeus mengangkat Hercules dari dunia fana dan membawanya ke Gunung Olympus. Setelah tiba di Olympus, Hercules disucikan dari semua penderitaan duniawinya dan diberi hadiah keabadian. Ia diterima sebagai salah satu dewa, suatu kehormatan yang hanya diberikan kepada beberapa manusia terpilih. Zeus menyatakan bahwa Hercules layak bergabung dengan para dewa karena keberanian, pengorbanan, dan ketekunannya dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam momen yang mengejutkan, Hera akhirnya menerima Hercules sebagai bagian dari keluarga dewa. Ia mengakhiri permusuhannya terhadap Hercules dan bahkan memberikan putrinya, Hebe, sebagai istri baru Hercules. Dengan pernikahan ini, Hercules menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah menjadi dewa, Hercules tidak hanya dikenal sebagai pahlawan terbesar Yunani, tetapi juga sebagai pelindung manusia. Ia sering dipanggil untuk membantu umat manusia dalam menghadapi ancaman besar, menunjukkan bahwa meskipun ia telah menjadi abadi, ia tidak melupakan akar manusianya. Cerita Hercules menjadi salah satu mitos paling populer di Yunani kuno. Ia dianggap sebagai simbol kekuatan, ketahanan, dan keberanian, serta contoh nyata bahwa manusia dapat mengatasi penderitaan dan mencapai kebesaran. Hercules juga menjadi inspirasi bagi para pahlawan Yunani lainnya, seperti Theseus dan Perseus. Setelah kematiannya, banyak kuil didirikan untuk menghormati Hercules. Ia dipuja sebagai dewa pelindung para pahlawan, atlet, dan orang-orang yang menghadapi tantangan hidup. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi warisan abadi yang melampaui waktu. Kisah Hercules adalah perjalanan epik yang penuh dengan ujian, penderitaan, dan kemenangan. Dari kelahirannya yang luar biasa hingga pencapaian keabadiannya, Hercules menunjukkan kepada kita bahwa bahkan manusia biasa dapat mengatasi tantangan yang tampaknya tidak mungkin dengan keberanian, ketekunan, dan hati yang kuat. Bab terakhir hidupnya mengajarkan bahwa akhir bukanlah kematian, tetapi transformasi ke dalam sesuatu yang lebih besar. Hercules menjadi bukti bahwa pengorbanan dan keberanian selalu dihargai, baik oleh manusia maupun para dewa. Warisan Hercules terus hidup hingga hari ini, menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan semangat yang sama. Dan begitulah, kisah epik Hercules, seorang pahlawan yang lahir dari manusia namun mencapai keabadian sebagai seorang dewa. Kisahnya bukan hanya tentang kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga tentang perjuangan melawan penderitaan, cobaan, dan kelemahan yang begitu manusiawi.
Hercules mengajarkan kita bahwa bahkan ketika dunia menempatkan beban berat di pundak kita, keberanian, ketekunan, dan ketulusan hati dapat membawa kita ke puncak kejayaan. Hercules bukan hanya pahlawan Yunani, tetapi simbol universal dari semangat juang manusia. Ia menunjukkan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan, namun setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan sejati kita. Jika kamu menikmati kisah epik Hercules ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan bagikan ke teman-temanmu yang suka mitologi Yunani. Tinggalkan komentar di bawah, siapa pahlawan mitologi favoritmu, atau kisah apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Dan pastikan kamu sudah subscribe ke channel Kata Dunia untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya, mulai dari petualangan pahlawan legendaris hingga misteri-misteri dari berbagai belahan dunia. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.